Kita tuh di Bira itu ada yang namanya pembelajaran mengenai pemrograman. Nah, di sini kita pengen kenalin ke kalian, mungkin salah satunya subscriber di Little Bira Scientist ini untuk boleh coba untuk trial di Bira untuk anak-anaknya bisa belajar mengenai pemrograman. Back to our channel. Perkenalkan, nama saya Alvin. Kita kedatangan narasumber bernama Febrian. Oke, Febrian. Sebelum ini kita bakal berbincang-bincang sedikit mengenai teknologi. Oke. Di zaman sekarang ini teknologi semakin berkembang pesat, benar nggak sih? Apalagi dengan adanya virus corona. Banyak murid, khususnya pendidikan, ya kan, menggunakan teknologi kayak Google Classroom atau Zoom. Nah, gue pengen tanya-tanya dikit nih mengenai teknologi. Kira-kira menurut lu teknologi itu penting nggak sih buat kita? Sebenarnya kalau di zaman sekarang ya kita tuh udah nggak bisa lepas dari nama teknologi ya. Karena secara nggak langsung ya dunia itu berkembang kan. Orang-orang berkembang dan mau nggak mau mereka ngikutin alurnya kayak gimana aja teknologi berkembang. Contohnya nih, sekarang kalau kita lihat mungkin dulu kalau kita masih kecil mainnya apa sih? Lompat tali atau lebih ke arah main gundu dulu kan. Tapi sekarang anak kecil tuh udah lebih ke arah main HP, minta HP, nonton YouTube dan sebagainya ya. Itu sebagai kayak udah nggak bisa dihalangin lagi sih. Mungkin bisa dihalangin tapi itu lebih ke arah gimana cara ngebatasinnya. Berarti menurut lu tuh orang-orang zaman sekarang kayak anak-anak SD mungkin atau remaja itu kayak udah ngerti banget yang namanya digital ya? Kalau dibilang ngerti dengan digital sih bukan ngerti secara digitalnya sih, dia lebih ngerti terhadap konten-kontennya gitu. Konten-konten. Iya, karena kalau digital itu otomatis kan orang yang bisa dibilang udah paham tentang digital itu apa, terus seperti apa penggunaannya kayak gimana gitu. Berarti kita coba ngomong tentang generasi X, Y, Z ya? Berarti kan mereka X, Y, Z ya? Berarti generasi X, Y, Z ini bisa dibilang apa tuh? Kalau menurut saya sih generasi X, Y, Z itu bisa dibilang sebagai digital citizenship sebutannya ya. Apa tuh digital citizenship? Itu bisa dibilang sebagai generasi di mana itu sudah terpaparkan oleh teknologi-teknologi yang atau seperti media-media digital gitu. Oke. Yang melatar belakangnya itu apa kira-kira? Yang melatar belakangnya adalah tadi kita balik lagi ke awal bahwa teknologi pada zaman sekarang, zaman now kita sebutnya ya sudah makin berkembang. Otomatis orang nggak ada yang bisa ngedinai perkembangan itu sendiri. Orang mau nggak mau ngikutin gimana cara teknologi itu berkembang. Ya, berarti kan kayak teknologi itu membuat semua hal menjadi mudah kan ya. Sebenarnya mudah itu dalam konteks apa sih? Karena gue dengar katanya mudah gitu. Aduh, kalau masalah mudah itu relatif ya gimana relatif, ya? Ya? Orang menurut Anda mudah itu seperti hal-hal yang Anda anggap mudah, tapi menurut saya kan belum tentu yang Anda anggap mudah itu saya anggap mudah gitu kan. Iya, benar-benar. Tapi kalau secara kalau kita pukul rata, mudahnya itu adalah secara tidak langsung teknologi itu ngebantu kita manusia untuk entah itu berinteraksi atau sebagai hiburan dan sebagainya. Gitu. Boleh deh kalau nggak dikasih sedikit gitu tentang materi-materi tentang pelajaran gitu. Contohnya website. Oke, nah misalnya kalau kita tahu sekarang kan website itu teknologi yang pertama paling berkembang kan. Dulu tuh dari tahun 90-an itu website itu hanya orang-orang khusus tuh yang hanya bisa buat website. Tapi semenjak masuk tahun 2000, semua orang itu udah bisa bikin website gitu. Dan sifatnya itu bisa dibilang kayak website itu sebagai salah satu hubung kita dengan internet gitu. Jadi ya kita sekarang kalau misalnya mau mencari sesuatu informasi atau sebagainya, dan kita pasti kan otomatis yang di pikiran kita adalah Google gitu kan. Atau enggak kita mau cari sesuatu yang lebih formal adalah Wikipedia gitu secara arti dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita ngomong website itu sendiri, website itu banyak kegunaannya sebenarnya. Antara kalau sekarang ini ya kalau kita lihat, apalagi tadi kita bahas ke awal lagi ya, corona dan sebagainya, orang-orang tuh jadi sekarang kalau mau beli apa-apa bisa via website gitu loh. Oh, betul banget. Kayak Tokopedia, Bukalapak, Lazada itu kan kayak e-commerce yang nyediain barang-barang yang dimana kita bisa beli tanpa harus ke toko gitu. Iya. Tokonya itu udah dibuat ke dalam bentuk virtual sebutannya kan. Seperti itu kira-kira. Oke, berarti sebenarnya kan website itu kan lebih kayak pemrograman. Apalagi dulu gue SMP tuh sempat belajar yang namanya website kayak HTTP, belajar sedikit tentang link buat kayak
nembak-nembak gitu supaya apa namanya bisa masuk ke halaman-halaman yang berbeda. Nah kira-kira menurut lu nih untuk belajar website dari SD atau SMP itu kira-kira bisa nggak sih? Kalau belajar website dari SD sampai SMP itu bisa, karena yang penting tuh mereka itu udah buat secara logik ya. Karena yang penting dalam website itu adalah latar belakangnya. Bagian depan itu adalah common sense-nya. Gimana cara kita meningkatkan sense mereka untuk bikin sebuah front end. Karena kan kita buat tampilan depan itu kan otomatis untuk menarik kayak ketertarikan pengguna kan. Nah kita gimana cara ngajarin anak SD itu untuk dapetin common sense, oh cara bikin website yang baik dan benar seperti apa, terus bikin web yang tipenya interaktif seperti apa gitu. Nah untuk bagian backendnya sendiri, nanti kita harus melihat seberapa kuat logik anaknya itu. Misalnya anaknya itu ternyata kuat di matematika atau di misalnya kalau masih SD itu cukup matematika paling ya. Tapi kalau kita udah mulai ke ranah SMP itu nanti bakal ada matematika, fisika, kimia dan sebagainya. Yang mana itu pasti kita selalu cari cara untuk menyelesaikan masalah kan. Nah, backendnya web itu seperti itu. Jadi kita selalu ada masalah yang datang ke kita. Misalnya, oh ternyata kalau di dalam kasus e-commerce kita mau bikin cart yang keranjang itu yang untuk nyimpen sebuah banyak barang-barang. Nah itu gimana cara kita bikin logiknya agar barang-barang itu bisa dikumpulkan dalam satu cart itu. Nah sebenarnya behind of each feature dalam sebuah website itu adalah logik yang ditanamkan pada website itu sendiri gitu. Jadi intinya menurut lo ini kayak bahasa pemrograman ini salah satunya web ini bisa dibelajarkan oleh semua umur ya? Bisa semua umur, namun kita harus lihat lagi kualifikasi seperti apa. Kualifikasinya ya berarti ya. Betul. Oke. Sebenarnya kita tuh di Bira itu ada yang namanya pembelajaran mengenai pemrograman. Nah di sini kita pengen kenalin ke kalian, mungkin salah satunya subscriber di Little Bira Scientist ini untuk boleh coba untuk trial di Bira untuk anak-anaknya bisa belajar mengenai pemrograman. Betul. Oke Feb, terima kasih atas informasinya sudah diberikan. Dan terima kasih juga yang penonton setia Birite sudah menonton channel kami. Saya Alvin dan saya Febrian. Kami pamit undur diri Dan terima kasih. Terima kasih.